ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nama Haji Qojin Aminuddin, tanggal lahir 7 Mei 1940. Dapuan di Islam Jamaah Imam Daerah Jombang Kota sejak tahun 1982 sampai tahun 2015. Saya setelah menyadari atas kesalahan penyimpangan Jokam, saya tobat kepada Allah. Semoga Allah menerima tobatan saya dan saya mencabuti semua ajaran-ajaran pembinaan. Kenalkan, nama saya Mulyono. Dakwaan saya di Islam Jamaah terakhir adalah sebagai Kiai Daerah atau Imam Daerah Tuban Selatan dan sebagai Dewan Penasehat LDII. Saya sekarang sudah keluar dari Islam Jamaah yang saya pimpin di Tuban Selatan. Terus sebab itu setelah saya di dalam, saya mengerti kesesatan daripada Islam Jamaah yang kalau orang Islam bukan golongannya dianggap kafir. Saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, monggo teman-teman orang-orang yang pernah mengikuti jejak saya masuk Islam Jamaah, monggo kita kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waras, nikmat semangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, begitu banyak testimoni saya melihat di kawan-kawan hijrah, di video kawan hijrah itu ya banyak pas longgar-longgar buka, ternyata termasuk ada beberapa sepuh-sesepuh, pindah sepuh yang menjadi orang nomor satu di daerah. Di daerah itu artinya di suatu hierarki kepengurusan Islam Jamaah tingkat nomor 2 setelah pusat. Nomor 1 adalah pusat, kemudian nomor 2-nya adalah daerah, kemudian bawahnya desa, dan paling bawah adalah kelompok. Di antaranya ada beberapa orang nomor 1 di daerah, artinya para imam-imam daerah yang mengikuti hiruk pikuk, mengikuti hijrah. Walaupun ini sudah lama, tetapi tidak apa-apa, kita up agar mereka tahu, agar sahabat-sahabat itu ngerti ternyata sekelas imam daerah, sekelas Paku Bumi, sekelas wakil 4, mubalik daerah, imam kelompok, imam desa, wakil-wakil imam daerah, KU dan lain sebagainya, hampir di berbagai lapisan kepengurusan Islam Jamaah sudah banyak yang menyatakan hijrah, yang menyatakan keluar dari Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tentunya
masalah ini kalau kita kalau kita itu berpikir, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat, dan membuka akal sehat. Bagaimana orang-orang yang tidak imam daerah, yang seharusnya berpikir seperti ini? Kalau kelas imam daerah aja, dia bisa semetu. Berarti ada yang nggak beres ini. Di antaranya misalnya imam daerah yang sudah hijrah, yang sudah off dan hijrah. Karena ada yang banyak yang off tetapi belum hijrah. Kita ada beberapa kita ketahui, ada banyak yang di off-kan, diberhentikan dengan berbagai permasalahan. Tentunya permasalahan hiruk pikuk jamaah ini, tetapi belum menyatakan hijrah. Karena yang memang sebagian ada yang masih tersangkut syubhat, ada yang masih tersangkut keyakinan paradigma lama. Di antaranya misal paling ujung misal dari mana, Aceh ya, Aceh Pamedan, Aceh ya, Pak Hanan Shah, imam daerah Aceh. Kemudian ada Pak Mariono, imam daerah Tuban. Kemudian yang kemarin diupload dari kawan hijrah, Pak Khozin, imam daerah Jombang Kota. 3 orang ini kalau saya lihat, dan saya yang dua udah sering ketemu ya, Pak Hanan sama Pak Mariono sering ketemu. Pak Hanan dulu sering awal-awal hijrah sering ketemu. Kemudian Pak Mariono ya malah sering lagi, beliau pernah ikut daurah juga ke sini. Malah beliau semangat taklim, semangat ngaji, semangat ikut ngajian sering ikut. Itu dari 3 sosok ini. Ada banyak sebenarnya yang di off kan, tapi masih di dalam. Ada misalnya Pak Mukhlis Solo Utara juga di off kan. Ada lagi imam daerah Bondowoso mana itu juga ada. Ada lagi daerah mana ada. Walaupun dengan berbagai permasalahan, namun yang saya lihat secara zahir, secara nyata, saya lihat. Oh ya, ada Lampung juga ada ya, ada 4 ya di Lampung yang pernah diekspos di mana itu, di Asab dulu itu Pak siapa itu, ada ya dari Lampung yang dia pinter itu kayaknya, kiai tenan. Dari berbagai imam daerah, alhamdulillah testimoninya sudah kita ketahui begitu luar biasa juga. Ya namanya wong lawas. Jadi imam daerah itu memang kebanyakan kalau dulu itu diambil dari orang-orang lama. Orang-orang yang taat, orang-orang yang dermo bahasa mereka dalam Islam jamaah. Ya, kalau kita lihat itu kalau dulu orang-orang lama, orang-orang yang militansinya yang kuat, orang-orang yang sabar, bahasanya punya sifat murabi, punya sifat ngeramut yang oleh jamaah. Namun setelah perjalanan yang jauh, yang saat ini yang sudah berjalan, banyak imam daerah yang tidak dari unsur itu. Dan di suatu saat kita akan kasih pembahasan tentang pemilihan imam daerah. Kita bongkar pemilihan imam daerah itu bagaimana rekayasanya. Adakah kecurangan? Insya Allah saya sedikit banyak sudah tahu pola-pola pemilihan imam daerah di tahun atau di keimaman saat ini. Tidak semua atas bakal dasar kepada kepahaman jamaah, tetapi ada unsur-unsur yang lain. Ya suatu saat nanti kita bongkar, ada insya Allah. Saya juga sedikit banyak tahulah. Kalau dulu imam daerah kalau kita lihat ya memang bener-bener beliau ini sepuh, wong sing sak termuni kuat, wong sing apa bahasane, pokoknya sak termuni kuat lah. Nah di sini menunjukkan bahwasanya mau nggak mau ya, bahwa ajaran seperti ini itu bukan kemudian ditemukan oleh para orang-orang muda. Penyelewengannya bukan. Ternyata orang-orang tua pun mereka juga merasakan akan hal itu. Walaupun dalam narasinya Islam Jamaah itu pinter dalam narasi politik, bukan politik ya, lebih saya katakan omongan. Kalau lebih kasarnya ya dustanya lah. Dustanya kepada jamaahnya itu pinter. Imam daerah yang jelas-jelas keluar hijrah lalu dikatakan ada kasus ini dan itu.
Imam daerah yang jelas-jelas imam desa, imam daerah, imam kelompok, wakil imam daerah, para mubalik yang jelas-jelas hijrah, berangkatnya karena ilmu, tetapi dikatakan ini dan itu, masalah ini dan itu, ujung-ujungnya masalah dunia, ujung-ujungnya masalah uang. Nah, karena mindset yang di dalam Islam Jamaah itu uang masalahnya. Kenapa? Kalau disebarkan, kalau diisukan, kalau difitnah tentang masalah uang, tentang masalah sosial dan lain sebagainya, membuat jamaah antipati akhirnya. Akhirnya jamaah yo akhirnya dengan akal yang pendeknya ya ikut-ikut dan benci. Tetapi coba imam daerah yang hijrah, imam desa yang hijrah, mubalik daerah dan lain sebagainya yang hijrah itu kemudian dinarasikan, disampaikan bahwa mereka setelah membuka kitab ini, setelah mengaji kitab ini, ternyata kepahaman jamaahnya kalah loh. Ternyata mereka mengikuti kepahaman itu. Jarang sekali, dan bahkan tidak mungkin disampaikan kepada jamaahnya seperti itu, tidak mungkin. Kenapa ya? Karena nanti jamaahnya penasaran, kitab apa sih? Apa yang diucapkan Khalil dan kawan-kawannya kok menjadikan mereka sampai tumbang kepahamannya semua. Ya. Jadi itu. Sehingga awake dhewe cara bahasane ngomong. Kalau kita ngomongnya, mereka akan membuat isu-isu sosial, isu-isu keuangan, isu-isu apalah pokoknya yang secara sosial itu jamaah bisa menerima, jamaah bisa pantesan baik. Oh pantesan baik. Tapi sebenarnya padahal itu bohong aslinya. Itu bohong. Nah, kurang apa coba? Imam daerah, mantan-mantan imam daerah, Mbah Khazin dengan lantang beliau mengatakan hijrah, keluar. Ya, Pak Mariono keluar, Pak Hanan keluar. Nah, satunya siapa ya? Coba saya cek itu siapa ya? Yang di ASA itu, yang imam daerah mana Lampung ya? Lampung Pak mana? Itu kan juga hijrah ya, Pak siapa? Ada kok. Mana. Adalah, nah. Pokoknya ada ya. Banyak videonya masalahnya, sudah terlalu banyak. Ada ya. Yang kemarin dulu pernah di upload di Asa Abdullah. Ini mau cari apa lagi? Contoh apa lagi? Yang paling mengherankan itu kadang-kadang gini. Imam daerahnya sudah hijrah, tetapi di dalam jamaahnya itu masih angel. Man. Nah, ya imam daerah hijrah itu jamaahnya masih kekeh. Ya karena memang si pusat itu memang pinter. Pusat itu pinter membuat sebuah skenario imam daerah ini mau diberhentikan itu dengan seperti ini ada sehingga jamaah tidak seakan-akan tidak bergeming padahal wis metu imam daerah. Dan lagi-lagi yang pasti adalah Allah belum membuka hidayah. Sehingga kalau kita misalnya berpikir nanti kalau Pak ini hijrah akan semua ikut, ya usah mikir seperti itu. Inna hudahudallah kan dalil seperti itu sudah dalil pasaran di Islam Jamaah ya, di Quran juga ada, tapi dalil itu kan sudah hudahudallah. Belum tentu juga penokohan seseorang kemudian keluar kemudian diikuti oleh jamaahnya, belum tentu. Bagaimana kita berharap misalnya kalau Pak Aceh seperti ini, kalau Pak ini seperti ini, kalau Pak enggak juga, biasa aja kita responnya biasa aja. Kalau Allah belum buka hatinya ya sampai jengking ya gak iso. Nah, walaupun tokoh-tokohnya hijrah ya belum tentu juga, tetapi itu bukan kemudian awak ide menutup untuk berdakwah, kemudian kita menutup untuk mengajak, tidak juga. Awak ide juga harus mengajak. Awak indah sebagai kesempatan kita dakwah. Ya. Itu. Jadi kadang-kadang yo ramah seakal imam daerah wis hijrah. Mubalik daerah sudah hijrah semua.
Bahkan ada loh balik daerah tuh habis, daerahnya disentak, hijrah semua, tidak tersisa satupun. Oh satu, ada satu tok pembinanya, satu di mana Jumapolo itu, Jumapolo Karanganyar Selatan itu ya, habis semua, tinggal Pak Erwin yang ada. Nah, mulai Nur Kholis, Mas Tarno, kemudian Mas apa? Jalek nih Topa, Sidik, nyari semua, ada 6 atau 5 orang tuh. Habis. Yang masih ada tinggal satu, Mas Erwin saja yang masih di dalam. Tetapi apakah kemudian seakan-akan wah berpengaruh ke, iya ada sih, goncahan itu ada, walaupun juga masih kita bergerak perlahan, banyak bunglon-bunglon yang di dalam. Di Imam Lombok juga ada yang bunglon. Nah, namun suatu kesyukuran kita, alhamdulillah biidznillah, agar tidak selalu kemudian mantan yang keluar itu adalah orang-orang yang apa itu, wong-wong sing gak berfungsi, bahasa mereka wong-wong sing gak duwe anggota, wong-wong sampah dan lain sebagainya. Ternyata tidak, orang nomor satu di daerah, imam daerah, bahkan wakil terbanyak, wakil dibandingkan imam daerah ya, wakil imam daerah paling banyak mungkin yang hijrah. Di sini aja yang hijrah wakil imam daerah kita lihat ada 2, misalnya di kabupaten sini. Karanganyar ini misalnya Pak Ayub Bunyani dan Pak Najib Furqon hijrah. Lamongan juga ada. Surabaya, Jawa Barat, Jakarta ada banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kefahaman Quran hadis jamaah ala Islam jamaah ini benar-benar rapuh, benar-benar tidak kuat, benar-benar banyak atau gampang digoyangkan. Nah, kita menunggu imam daerah yang lain. Apakah ada tanda-tanda? Banyak. Artinya banyak ya, lebih dari 3 itu ada. Bahkan ada imam daerah juga bunglon, ada kok, ada, santai aja ya. Ya nggak usah tak omong nih, bang bunglon kok tak omong nih, nggak konangan malah. Ada imam daerah itu membiarkan jamaahnya yang bahasanya mereka hasben, bahkan dia mengatakan kalau memang paham jamaah mesti ya kuat, nggak perlu dilarang nonton YouTube, nggak perlu dilarang ikut pengajiannya Mas Khalil dan konco-konco. Nek jamaah kuat mestinya ya kuat. Gitu, ada yang berprinsip seperti itu imam daerah. Mana? Ya RHS no. RHS no ya. Artinya gini, saudara semua. Di kalangan imam daerah pun itu sebenarnya pro dan kontra. Saya tahu persis ini. Ada imam daerah itu dulu waktu kita tahfidz itu beliau Masya Allah pakai jubah. Imam daerah mana? Kalau nggak salah imam daerah Bantul, salah. Siapa itu ya? Allahu alam. Apakah masih pakai gamis atau tidak? Terlihat. Ya saya melihat di antara imam daerah kayaknya lebih condong ke ulama. Allahu alam bisawab. Kalau nggak Bantul ya, Bantul apa? Ya Bantul, daerah Bantul Jogja, Bantul sana. Kalau tahfidz beliau, kalau ngaji, Masya Allah. Ada yang kenal mungkin ya, ada yang kenal. Nah, hal-hal seperti itu artinya saya kira di kalangan lingkup imam daerah, di kalangan lingkup imam daerah Islam jamaah itu juga insya Allah biidznillah adalah kegundahan-kegundahan. Bingung, piye. Sehingga ada beberapa daerah mengatakan di saat rame-ramenya orang-orang yang hijrah, ya katakan ya wis lah. Kalau memang kepahamannya semono ya wis, awake dhewe ngapain. Sehingga terjadi di daerah itu saling mencurigai. Ada itu saling mencurigai. Wah imam daerah ini kayak piye. Ada lagi tim bersih-bersihnya itu Masya Allah, panas. Ternyata anak-anaknya sendiri, menantunya sendiri bunglon. Bapaknya orang terkejam mungkin dalam kepahaman jamaah tertegas. Tetapi menantu dan anaknya bunglon.
La haula wala quwata illa billah. Itulah fenomena-fenomena keyakinan, kepahaman jamaah yang memang aslinya rapuh. Aslinya rapuh. Bentuk wujud atau bentuk nyata aslinya rapuh, saya katakan adalah karena ada bersih-bersih, ada pemagaran, tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh nonton ini dan itu, tidak boleh berteman. Itu berarti menunjukkan ketidakmampuannya menjaga jamaah. Atau itu kalau dikatakan sebagai penjagaan jamaah, tidak bisa. Kalau hanya bermodal jamaah surga, jamaah rokok, itu bukan modal itu. Itu hanya orang-orang awam yang percaya. Coba ngomong seperti itu. Layaknya kemudian membuat kampanye seperti itu, dah buat panggung terus dia katakan, sopo sing melu sam jamaah iki swarga, sing gak melu rokok, pasti akan diteriakin orang gila kan gitu. Pasti akan diteriakin wong gendeng gitu. Kalau nggak percaya coba aja, nggak perlu panggung besar panggung kecil, malah semakin menunjukkan kegilaannya malah. Karena akal sehat, akal waras, dan akal selamat tidak akan nyambung, gak krosok. Ya. Akal sehat, akal waras, akal selamat kita itu. Ya makanya sasaran Islam Jamaah itu kan orang-orang awam. Intelektualnya dia pisahkan. Sim profesor gak usah ngurusi agama, wis pokoknya itu tugas organisasi. Terus agama serani Bapak Imam. Kritis sedikit sikat. Kritis sedikit sikat. Lalu Anda membuat sebuah penelitian mulai sarjana sampai profesor itu. Penelitian Anda itu apa metode yang dinunseu di dalam pemikiran jenengan dalam beberapa perumusan-perumusan sebuah penelitian itu semua geopo. Kok kemudian perkaranya semua diserahkan kepada Bapak Imam. Awake dhewe sami'na wa ata'na mastata'na. Terus piye sira kabeh? Ayo, buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda. Rapuh memang. Karena modalnya hanya jamaah surga, gak jamaah rokok, jamaah ditompo, gak jamaah ditompo. Jamaah diterima amalannya, gak jamaah. Cuman itu. Nada yang dibangun atau nada dakwah yang dibangun seperti itu aja. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, terus piye? Mau ngunutok dengan dalil-dalil hadis-hadis, pakai hadis-hadis yang sifatnya penafsirannya juga atas golongannya sendiri. Makanya kembali kepada pokok permasalahan, imam daerah yang notabene dulu saya katakan orang-orang ikhlas. Saya lihat imam daerah itu dulu tuh sesepuh bener. Beliau kuat-kuat, tangguh bener. Tapi kalau sudah tahun 2000-an semenjak keimaman ini loh, yang keimaman ada penjilatnya banyak ini loh. Keamiran yang terakhir ada penjilatnya. Nanti Anda tahu. Ada skenario pemilihan imam itu ada. Nanti bagaimana cara seleksinya ada juga. Bahkan tidak jarang pendekatan kepada pengurus pusat untuk meloloskan jadi imam daerah. Lumayan loh imam daerah 10% dari zakatnya. Fasilitas atas nama sabilillah semua. Kemana-mana atas nama sabilillah. 10% dari bagian zakatnya seluruh jamaahnya ketika Ramadan misalnya, atau ketika zakat mal di setiap satu haul atau satu tahun misalnya, dengan berbeda-beda atau otomatis 10% lumayan. Itu kalau daerah perkotaan banyak zakat malnya, wah bisa nilainya ratusan juta itu. Setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya di atas namakan amal solih. Dulu orang-orang ikhlas saya lihat sepuh-sepuh. Itu saja ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya sehingga sadar, alhamdulillah.
Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka dan hijrah. Pertanyaannya, kalau imam daerah aja mau hijrah, terus kapan Anda? Imam daerah bisa mau hijrah, terus kapan Anda? Pertanyaannya. Yang masih di dalam. Dan imam daerah ini termasuk tangan panjangnya Bapak Imam untuk menertibkan IR. Kalau imam sih ngertinya bongkoan bersih, imam pusat sana ngertinya bongkoan bersih. Tapi kan imam daerah itu yang ngobrak-obrak. Yang apa bahasa kita mau sistemnya itu hierarkinya, ngecek desa, ngecek kelompok dengan tertib. Lalu dia keluar. Berarti ada X, ada masalah, dan itu ma'ruf. Kita ketahui, kita ngerti. Bukan suatu yang hal yang apa? Bukan hal yang aneh lagi. Oke? Demikianlah saudaraku semua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak. Dan kita tunggu imam daerah yang lain untuk melangkahkan hatinya minadh-dhal ilal huda, dari dhal kepada petunjuk, dari syubhat kepada bayyinat, sebuah kejelasan, dari bid'ah kepada sunnah, sehingga kita kembali kepada pangkuan Islam rahmatan lil alamin. Kita kembali pemahaman sesuai dengan pemahaman para ulama salafus shalih. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب